Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan bagaimana keilmuan Islam di YIN. Jika kita akan membangun keilmuan Islam di perguruan tinggi, maka yang mesti dicermati terlebih dahulu adalah apakah yang sesungguhnya akan kita capai dalam rangka membangun institusi pendidikan tinggi ini. Pertanyaan ini penting mengingat bahwa jika kita tidak memiliki visi dan misi pengembangan keilmuan yang akan dijadikan sebagai rujukan akhir, maka yang kita lakukan bisa sia-sia. Ibaratnya sebuah perjalanan tanpa arah atau perahu tanpa kemudi, maka menentukan visi pendidikan tinggi Islam menjadi mutlak diperlukan. Unhas Jember telah menentukan visi dan misinya sebagaimana di dalam rumusan statuta, ialah sebagai institusi yang diharapkan menjadi pusat pengembangan ilmu keislaman multidisipliner. Dari visi ini kemudian di breakdown dalam beberapa misi, yaitu sebagai pusat pengembangan ilmu keislaman multidisipliner, lalu sebagai pusat penelitian ilmu keislaman multidisipliner, dan sebagai pusat pengembangan masyarakat yang islami, cerdas, dan kompetitif. Menilik terhadap visi dan misi UIN Jember, maka pantaslah kalau seluruh aktivitas akademika UIN Jember akan terus berjuang untuk mewujudkan cita-cita sebagai pusat pengembangan keilmuan keislaman multidisipliner yang menjadi tujuan tersebut. Dalam hal ini maka sudah selayaknya jika segenap kemampuan, keahlian, tenaga, dan pikiran diarahkan untuk mencapai tujuan tanpa akhir bagi terwujudnya gagasan besar dalam pengembangan keilmuan. Memang harus terdapat varian-varian dalam pengembangan keilmuan yang dimaksud. Masing-masing institusi pendidikan tinggi Islam boleh menyebut pola pengembangan yang bervariasi. Misalnya UIN Sunan Kalijaga yang mengembangkan konsep pendekatan interdisipliner melalui interkoneksi dan interrelasi. Kemudian ada lagi UIN Syekh Maulana Malik Ibrahim Malang atau UIN Maliki Malang dengan pendekatan interdisipliner melalui konsep pohon ilmu. Demikian pula dengan UIN Alauddin Makassar dengan pendekatan interdisipliner melalui konsep sinergi keilmuan. Lalu yang terakhir ada UIN Syarif Hidayatullah yang mengembangkan integrasi ilmu. Meskipun konsep atau labelnya bervariasi, akan tetapi sungguhnya ada muatan atau core yang sama dalam memandang relasi antara ilmu alam, ilmu sosial, dan kultur atau humanitis, yaitu keinginan untuk membangun kesaling menyapaan antara ketiga bidang ilmu tersebut melalui proses sinergi, interkoneksi, atau interrelasi. Apapun konsep dan labeling yang digunakan, namun sungguhnya ada kerinduan akan terwujudnya disiplin keilmuan yang nantinya akan saling menyapa dan mendekati, sehingga klaim tentang keterpilahan secara tegas antara ilmu agama dan umum atau antara ketiga pembidangan tersebut bukan barang mustahil sekarang dan lebih-lebih di masa yang akan datang. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriani, NIM 2121010-318. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pembidangan ilmu. Usaha untuk melakukan pembidangan ilmu-ilmu keislaman telah terjadi dalam rentang waktu yang panjang. Semenjak LIPI melakukan pembidangan ilmu-ilmu keislaman, maka usaha untuk melakukan pembidangan ilmu telah dilakukan berulang kali. Namun demikian, sehingga sekarang pembidangan itu belumlah tuntas. Makanya diperlukan forum yang representatif untuk membahas
pembidangan ilmu. Dimaksud dengan harapan akan bisa diperoleh pembidangan yang memiliki basis dasar yang kuat, sehingga eksistensi pembidangan itu akan memiliki pengakuan dari kaum akademis dan intelektual. Kebutuhan melakukan pembidangan ilmu tentunya terkait dengan fungsi pembidangan keilmuan tersebut bagi para dosen atau akademisi yang akan mengembangkan tugas pengembangan keilmuan di masa depan. Melalui pembidangan dimaksudkan akan diletakkan konsepsi dasar tentang ilmu-ilmu yang harus dan akan dikembangkan oleh institusi pendidikan tinggi Islam dan akademisinya ke depan. Ada berbagai dasar dan ragam pembidangan ilmu pengetahuan yang dijadikan sebagai patokan untuk menentukan bidang ilmu, disiplin, dan subdisiplinnya. Pembagian di antara lain adalah: pertama, dari aspek fungsi ilmu, misalnya apakah ilmu teoretis atau praktis, ilmu murni atau terapan. Pembagian ilmu berdasarkan fungsi itu mengandung kelemahan dan menyulitkan karena basis fungsi tersebut terkadang bercorak dualistik. Artinya, di satu sisi mengandung ilmu-ilmu teoritik, di sisi lain memiliki basis praktis. Bisa jadi akan terjadi tumpang tindih mengenai hal ini. Kedua, pembidangan ilmu berdasarkan sasaran kajian atau objek studi subject matter melalui sasaran kajian. Maka akan terdapat kejelasan tentang ilmu apa masuk dalam bidang apa, sehingga setiap ilmu yang memiliki objek materia yang sama akan dapat dikelompokkan dalam satu bidang yang sama. Seperti yang kita ketahui bahwa perbedaan antara satu ilmu dengan lainnya selalu dilihat dari objek forma ilmu yang bersangkutan. Ilmu-ilmu alam misalnya memiliki objek materia yang berupa gejala-gejala alam yang ajek dan bercorak nomotetis. Ilmu-ilmu sosial memiliki objek materia, gejala kemasyarakatan, dan ideografis. Sedangkan ilmu budaya dan humaniora memiliki objek materia, gejala-gejala kemanusiaan. Dari objek kajian tersebut kemudian memunculkan berbagai disiplin karena adanya objek forma yang berbeda-beda. Selanjutnya yang ketiga, melalui pendekatan, yaitu upaya untuk memadukan berbagai disiplin keilmuan dengan memposisikan satu disiplin sebagai pendekatan dan lainnya sebagai sasaran kajian. Melalui pendekatan, maka ilmu pengetahuan akan berkembang dengan cepat karena dimungkinkan tumbuhnya disiplin-disiplin baru yang merupakan gabungan antara dua ilmu pengetahuan. Inilah yang disebut sebagai interdisciplinarity atau antar bidang, dan cross disciplinarity atau lintas bidang, atau yang secara umum disebut sebagai multidisciplinarity atau multidisiplin. Maka di dalam perkembangan ilmu kemudian muncul sosiologi agama atau perpaduan antara sosiologi dalam bidang sosial dan agama dalam bidang culture and humanity, yang selanjutnya disebut sebagai cross disciplinarity. Demikian pula antropologi agama, psikologi agama, filsafat sosial, filsafat hukum, sejarah sosial, dan sebagainya. Di sisi lain, misalnya sosiologi politik adalah interdisipliner karena merupakan penggabungan sosiologi yang sebagai bagian dari bidang sosial dan politik yang juga bagian dari sosial. Demikian pula misalnya sosiologi hukum, antropologi politik, psikologi sosial, dan sebagainya. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Caturwulandari, NIM 212101030016. Tipe pengkajian terhadap agama sesungguhnya sudah memperoleh tempat yang sangat lama dalam perkembangan ilmu pengetahuan.
Agama sudah menjadi pusat perhatian para ilmuwan semenjak dahulu. Kajian tersebut tentunya tidak melihat agama sebagai doktrin, akan tetapi melihat agama di dalam kehidupan masyarakat. Jika berdasarkan pandangan kaum positivis, agama disejajarkan dengan mitos dan diramalkan akan tenggelam ditelan oleh zaman yang semakin modern dan positif. Maka ternyata hipotesis tersebut tidak menuai kenyataan. Sekarang ini bukan hanya kerinduan masyarakat untuk menjadi semakin beragama yang dikenal sebagai kebangkitan agama-agama, akan tetapi juga minat akademisi untuk menjadi agama dalam kaitannya dengan disiplin lain juga sedang menggejala. Pembidangan ilmu-ilmu keislaman juga diusahakan melalui pengkategorian apa yang menjadi sasaran kajiannya. Oleh karena itu, kemudian ditemukanlah pembidangan seperti ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu akidah, ilmu dakwah, ilmu tarbiyah, ilmu syariah, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Yang penting tentunya adalah pengembangan ilmu-ilmu keislaman ke depan. Hal ini dan ilmu-ilmu yang lainnya. Yang penting tentunya adalah pengembangan ilmu-ilmu keislaman ke depan. Hal ini diperlukan mengingat bahwa diperlukan ragam pengembangan ke depan yang bisa dijadikan sebagai wahana pengembangan keilmuan secara substansial di satu sisi dan juga pengembangan institusional di sisi lain. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azafil Khaunaini, NIM 212101030015. Di sini saya akan melanjutkan dari materi yang diterangkan oleh saudara Feby. Yang terpenting tentunya, yang paling penting adalah pengembangan ilmu-ilmu keislaman ke depan. Hal ini diperlukan mengingat bahwa diperlukan ragam pengembangan ke depan yang bisa dijadikan sebagai wahana pengembangan keilmuan secara substansial di satu sisi dan juga pengembangan institusional di sisi lain. Artinya pengembangan keilmuan secara substansial dan institusional itu masih kurang. Pengembangan substansial terkait dengan pengembangan ilmu dan kepakaran dosen atau akademis sehingga menghasilkan variasi-variasi keilmuan di PTAI. Sedangkan secara institusional akan menjadi wahana bagi pengembangan program studi atau sekarang kurang-kurangnya konsentrasi studi yang dibutuhkan di masa depan. Yaitu arah pengembangan ilmu-ilmu keislaman ke depan diusahakan mengikuti alur-alur sasaran kajian dan pendekatannya sekaligus. Artinya pengembangan tersebut itu diusahakan dengan menggunakan dua cara pembidangan ilmu-ilmu, yaitu melihat sasaran kajian dan pendekatan. Makanya akan ditemui pola pengembangan yang merupakan pengembangan ilmu yang satu dijadikan sebagai sasaran kajian dan yang lainnya itu sebagai pendekatan. Misalnya tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran sendiri itu kan tafsir Al-Quran dan hermeneutika. Ya, maka yang dikaji adalah tafsir Al-Quran, tetapi menggunakan pendekatan hermeneutika. Demikian pula tafsir Al-Quran. Demikian pula tafsir Al-Quran dan fenomenologi. Maka yang dikaji adalah ilmu tafsir, tetapi menggunakan pendekatan fenomenologi. Tafsir Al-Quran dan strukturalisme. Maka yang dikaji adalah tafsir Al-Quran, tetapi menggunakan pendekatan strukturalisme gitu. Demikian pula ilmu hadis, ketika dipertemukan dengan pendekatan lainnya, maka akan memunculkan syarah hadis dan budaya lokal. Syarah hadis dan fenomenologi dan seterusnya. Ilmu tarbiyah yang ditemukan dengan sosiologi, maka akan muncul sosiologi pendidikan Islam.
teknologi pendidikan Islam, politik pendidikan Islam, dan sebagainya. Selanjutnya ada ilmu dakwah yang dipertemukan dengan sosiologi akan memunculkan sosiologi pengembangan masyarakat Islam, studi pengembangan Islam, dan pengembangan ekonomi kerakyatan, manajemen kelembagaan Islam, bimbingan penyuluhan sosial, dan seterusnya. Ilmu syariah ketika dipertemukan dengan pendekatan tertentu maka akan menghasilkan pembaruan hukum Islam, bisnis, dan manajemen Islam, hukum bisnis Islam, dan sebagainya. Ilmu tasawuf ketika dipertemukan dengan pendekatan lain maka akan didapatkan subdisiplin baru, yaitu tarekat, fenomenologi, tarekat, dan budaya lokal, tarekat, dan modernitas, dan seterusnya. Ilmu sejarah ketika bertemu dengan pendekatan lainnya akan menghasilkan arsitektur Islam, arkeologi Islam, setelah itu ilmu sosial keislaman yang bertemu dengan pendekatan lainnya akan memunculkan Islam and civilization, Islam dan budaya lokal, Islam dan politik lokal, perbandingan politik Islam lokal. Ketika sains atau ilmu-ilmu kealaman bertemu dengan pendekatan lain akan melahirkan Islam dan kesehatan jiwa. Nah, sekian materi dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Akhirul qauli ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Jannah, NIM 2121010300020. Di sini saya akan menjelaskan tentang menyajarkan ilmu agama dan umum dengan dialog. Posisi ilmu agama terkadang interior di tengah pergulatannya dengan ilmu umum. Posisi interior itu tidak hanya di dalam perbincangan akademik, tetapi juga terdapat di dalam sikap dan tindakan dosen dan mahasiswa. Menjadi mahasiswa atau dosen, dan bahkan juga pimpinan perguruan tinggi agama Islam, terkadang menjadi orang nomor 2. Jika menjadi mahasiswa, dosen, dan pimpinan perguruan tinggi umum sama dengan menjadi orang nomor 1. Di tengah nuansa ketidakpercayaan diri itu, maka tentu menjadi tugas bersama untuk membangun identitas dan harga diri sebagai mahasiswa, dosen, dan pimpinan PTAI dalam kancah pergaulan dengan lainnya. Kebanggaan akan identitas itulah yang dirasakan pula untuk dikedepankan di tengah pergaulan dunia yang semakin demokratis, terbuka, dan kompetitif. Untuk menjadi bangga dan memiliki harga diri, tentunya harus ada sesuatu yang bisa dibanggakan dan diharapkan. Dan salah satunya adalah keahlian yang mapan tentang bidang studi yang dikaji di institusi pendidikan tinggi agama. Integrasi, sinergi, atau apapun namanya, memang sesuatu yang harus dilakukan. Kegelisahan untuk terus membangun integrasi atau sinergi bukan hanya khas pemikiran ilmuwan Islam, namun juga sebagaimana yang dialami oleh John F. Hawke di dalam bukunya yang berjudul Perjumpaan Sains dan Agama dari Konflik ke Dialog. Betapa digambarkan bahwa era integrasi atau sinergi itu terus berlangsung. Beliau mencatat ada 4 fase ke arah perjumpaan itu. Pertama, paradigma konflik beranggapan bahwa sains modern memiliki relasi negatif dengan agama. Ada proses saling menegasikan. Kedua, yang mengikuti paradigma kontras berpandangan bahwa dua hal ini memiliki ekonominya sendiri-sendiri.
Ketiga, yang mengikuti paradigma kontak bahwa ada otonomi agama dan sains, namun ada dimensi atau ranah tertentu yang keduanya bisa bertemu. Keempat, yang mengikuti paradigma konfirmasi, menyatakan bahwa antara ilmu dan agama bisa saling mengisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Rahma, NIM 212101030017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menyejarkan ilmu agama dan umum dengan dialog. Posisi ilmu agama terkadang inferior di tengah pergolatannya dengan ilmu umum. Menjadi mahasiswa atau dosen dan bahkan juga pimpinan perguruan tinggi agama Islam terkadang menjadi nomor 2. Dan salah satunya adalah keahlian yang mapan tentang bidang studi yang dikaji di institusi pendidikan tinggi agama. Di dalam bukunya yang berjudul Perjumpaan Sains dan Agama dari Konflik ke Dialog, betapa digambarkan bahwa era integrasi atau sinergi itu terus berlangsung. Pertama, paradigma konflik beranggapan bahwa sains modern memiliki relasi negatif dengan agama. Ada wilayah agama dan ada wilayah sains. Ketiga, yang mengikuti paradigma kontak bahwa ada otonomi, dimensi, atau ranah tertentu yang keduanya bisa bertemu. Keempat, yang mengikuti paradigma konfirmasi menyatakan bahwa antara ilmu dan agama bisa saling mengisi. Dibuktikan dengan adanya riset yang dibangun atas keyakinan agama dan sebaliknya. Keyakinan agama juga bisa dikembangkan karena produk sains. Mencermati terhadap realitas pergerakan relasi agama dan sains ini, maka sesungguhnya menarik untuk diperbincangkan adalah bagaimana membangun relasi antara sains dengan agama. Di antara jawaban itu adalah melalui pendekatan yang mempertemukan suatu disiplin dengan agama di sisi lainnya. Nama saya Adela Ibrahim, NIM 2121010300021. Konsep menara kembar di dalam konsepsi pengembangan ilmu keislaman multidisipliner yang dimaksud adalah membangun struktur keilmuan yang mana antara ilmu keagamaan dan ilmu sosial serta ilmu alam berkembang secara memadai dan wajar. Keduanya memiliki kewibawaan yang sama, sehingga antara satu dengan yang lainnya tidak saling merasa superior atau inferior. Jika dirumuskan secara naratif, maka gambarannya ialah sebagai berikut. Fondasi keilmuannya ialah Al-Quran dan Hadis. Kemudian menaranya terdiri dari ilmu keislaman murni dan terapan. Kemudian menara lainnya adalah ilmu alam, ilmu sosial, dan humaniora. Dan kemudian puncaknya terdapat lengkung yang menghubungkan antara menara satu dengan lainnya, yaitu pertautan antara dua disiplin keilmuan, sehingga terdapat sosiologi agama, filsafat agama, antropologi agama, ekonomi Islam, politik Islam, dan sebagainya. Bangunan struktur keilmuan tersebut harus diletakkan di atas fondasi Al-Quran dan Hadis, sebab yang akan dibangun pada akhirnya adalah ilmu sosial profetik, ilmu alam profetik, serta kultur dan humaniora profetik. Untuk mengembangkan keilmuan yang integratif dalam coraknya yang Twin Towers, maka bagi Institut Agama Islam Negeri atau IAIN harus melakukan restrukturisasi kelembagaan pada level fakultas. Sesungguhnya bukan perubahan struktur yang mendasar, tetapi terkait dengan nomenklatur fakultas yang selama ini dikenal, yaitu Fakultas Adab, Fakultas Dakwah, Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah, dan Fakultas Usluhuddin. Melalui perubahan ini, maka Wider Mandate yang sudah menjadi bagian integral dalam pengembangan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner akan menjadi semakin jelas sosoknya. Sekian vlog materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, apabila ada kekurangan mohon ditambahkan. Akhiran qauli ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.